Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Bernader. Di sini akan mempresentasikan Value Engineering Report Case 3 Robert Street Improvement. Deskripsi proyek. Laporan rekayasa nilai atau VE ini merangkum peristiwa studi yang dilakukan Departemen Transportasi Minnesota MNBIRD dan difasilitasi oleh HRD Teknik Inc. Subjek studi PE adalah PH952A Robert Street, perbaikan SP 190884. Penelitian ini dilakukan per 10-13 September 2013 dengan presentasi temuan diselenggarakan 13 September 2013. Penelitian dilakukan pada tanggal 10-13 September 2013 dengan presentasi yang dilakukan pada 13 September 2013. Pada saat dilakukan penelitian, proyek berada pada tahap desain 60% dengan perkiraan biaya konstruksi $22 juta. Lokasi proyek. Robert Street adalah fasilitas jalan raya utama yang dimiliki oleh MNBIRD yang menyediakan jalan raya utama utara-selatan untuk West St. Paul. Jalan raya tersebut diklasifikasikan sebagai arteri minor. Terminal proyek adalah Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Konfigurasi yang ada antara Mendota Road dan Butler Avenue, Robert Street adalah jalan raya 5 lajur yang tidak terbagi tanpa parkir di jalan. Dari Butler Avenue ke Annapolis Street, Robert Street adalah jalan raya 3 lajur yang tidak terbagi dengan tempat parkir di kedua sisi. Tim studi Value Engineering terdiri dari ketua tim yaitu Glenn Long, ahli desain Michael R. Snow, ahli lalu lintas Tiffany Dagon, ahli konstruksi yaitu Curtis Calillo, ahli desain atau konstruksi yaitu John Metcalf, ahli geometrik jalan yaitu Josh Metcalf. Detail proyek. Robert Street Trunk Highway 952 adalah rute transportasi utara atau selatan utama melalui jantung kota. Distrik bisnis komersial di West St. Paul ini adalah rute sekitar 2,4 mil, diklasifikasikan sebagai jalan arteri minor, Minor Arterial Street, dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota. Dari Mendota Road di ujung selatan kota Butler Avenue di ujung utara kota, Jalan Robert ada sebagai jalan 5 lajur tanpa terbagi tanpa parkir di kedua sisi, dan lalu lintas harian rata-rata mulai dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan. Robert Street adalah jalan 3 jalur tanpa terbagi dengan parkir diizinkan di masing-masing sisi dan 16.000 kendaraan di seluruh koridor, tetapi terutama di 2/3 selatan ada banyak jalan masuk di sepanjang kedua sisi jalan. Di beberapa daerah, jalan masuk hanya berjarak 50 kaki. Permasalahan yang muncul. Tingkat kecelakaan di sepanjang Robert Street lebih tinggi dari rata-rata jika dibandingkan dengan trunk highways lainnya yang tidak terbagi di area pusat kota. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan mobilitas dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Undang-Undang Penyandang Cacat Amerika. Proyek ini akan mengonversi jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambah jalur perjalanan di utara Butler Street dengan menghapus parkir, tambah putar jalur dan perbaiki trotoar. Tujuan diadakan Value Engineering Report ini adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, perbaiki infrastruktur jalan, mengakomodasi semua jenis moda transportasi dan berjalan kaki, dan meningkatkan estetika jalan. Satu, yaitu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Yang pertama yaitu menambah median jalan, menyediakan kapasitas tambahan pada setiap arah, perbaikan persimpangan. Yang kedua yaitu infrastruktur, pelapisan permukaan aspal, penggantian beton trotoar, dan perbaikan jalan. Yang ketiga yaitu akomodasi, penyediaan tempat persinggahan. Yang keempat yaitu estetika, yaitu penggantian lampu jalan dan menambah pepohonan. Berikut merupakan potongan tipikal jalan pengendalian keputusan proyek. Yang pertama yaitu memiliki rumit jas sepanjang 80 kaki. Yang kedua yaitu keputusan proyek harus selesai pada April 2014. Yang ketiga yaitu pertahankan 2 jalur dalam satu arah di Robert Street selama konstruksi dan jalan memutar untuk yang lain arah. Yang keempat yaitu mempertahankan akses ke bisnis selama konstruksi. Yang kelima yaitu mempertahankan jalan memutar bisnis selama konstruksi.
Yang keenam yaitu pertahankan jalan memutar bypass selama konstruksi, dan yang ketujuh yaitu menjaga jalan memutar bus selama konstruksi, dan yang kedelapan yaitu pertahankan jalur pejalan kaki selama konstruksi. Observasi masalah: pengemudi yang belok sembarangan, trotoar yang rusak, perkerasan yang retak, kegagalan atau kelebihan perkerasan jalan, terlalu banyak jalan masuk karena digunakan untuk bisnis, transit, atau aktivitas pejalan kaki yang mengganggu. Perbedaan kegunaan kawasan: ada yang digunakan untuk perumahan dan ada yang digunakan untuk bisnis. Pengadaan fasilitas trotoar untuk penyandang disabilitas, jalan akses yang berujung pada jalan buntu. Kontraktor akan menggali dan menimbun parit, sedangkan di jalan itu terdapat saluran pipa PDAM milik warga. Berikut merupakan project cost estimate atau estimasi biaya proyek. Dengan penganggaran biaya, tim PE telah diberikan estimasi biaya desain sebelum studi dilakukan. Namun tim PE mencatat bahwa jumlah dalam estimasi biaya tidak mencerminkan 60% tinjauan desain rencana yang juga diberikan kepada tim PE. Jadi tim PE beranggapan bahwa desain yang sudah mencapai 60% dan nilai biaya sekarang belum merupakan nilai yang terbaru, sehingga belum mempertimbangkan pertambahan lingkup kajian dan kuantitas pekerjaan. Jika berlaku, tim akan menggunakan harga satuan pekerjaan lelang termasuk perkiraan biaya dan jumlah kuantitas yang diperoleh dari progres 60% tersebut. Untuk biaya proyek total yaitu 16,47 juta dolar. Yang berikutnya yaitu penjadwalan proyek. Proyek ini dijadwalkan untuk diiklankan pada Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada April 2014. Konstruksi diharapkan dimulai pada Juni 2014 dengan proyek selesai pada 2017 atau durasi 3,5 tahun. Yang berikutnya yaitu analisis proyek. Analisis value engineering terdiri dari cost model, performance attributes, performance attribute matrix, diagram flash, spekulasi, evaluasi, dan rekomendasi. Cost model. Model biaya atau cost model diatur untuk mengidentifikasikan elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Rekonstruksi jalan raya yang dan pemandangan jalan yang mencakup pencahayaan lebih dari 50% dari proyek. Berikut merupakan diagram Venn dari cost model Robert Street. Yang berikutnya yaitu performance attributes. Performance attribute ini digunakan dalam studi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi atribut kinerja yang akan ditinjau. Diberikan 6 atribut kinerja dalam tahap ini yaitu mainland operation, local operation, maintainability, construction impact, environment impact, dan project schedule. Keenam atribut kinerja tersebut dijelaskan definisinya dan dijabarkan pekerjaannya serta kegiatan masing-masing. Berikut merupakan performance attributes. Ada mainland operation, local operation, maintainability, construction impact, environmental impact, dan schedule impact. Yang berikutnya adalah performance attribute matrix. Performance attribute matrix digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari masing-masing atribut kinerja pada proyek. Tim proyek dan tim PE mengevaluasi kepentingan dari masing-masing atribut yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Dalam tahap ini, tiap atribut diberi presentasi masing-masing sesuai besarnya kepentingan dari atribut tersebut yang bila dijumlahkan menjadi 100%. Berikut merupakan performance atribut matrix dari Robert Street. Yang berikutnya adalah analisis fungsi. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan yang lebih luas mempertimbangkan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Fungsi utama yang diidentifikasikan oleh tim tersebut adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya perawatan, mengakomodasi pengguna. Berikut menggunakan analisis fungsi. Ada roadway yaitu Verb Support Prepare dengan biaya 4,09 juta dolar, ada streetscape 4,06 juta dolar, ada traffic signal 1,93 juta dolar, ada storm sewer ada sebesar 1,88 juta dolar, atau ada water main 1,31 juta dolar, dan kontingensi ada 1,14 juta dolar, ada mobilization 0,75 juta dolar, ada sanitasi sewer 0,65 juta dolar, ada traffic atau erosion control 0,45 juta dolar, ada retaining wall sebesar 0,22 juta dolar. Tabel ini menunjukkan fungsi-fungsi yang terkait dengan item pekerjaan
utama sebagaimana ditentukan oleh model biaya. Biaya yang ditampilkan adalah biaya asli dari perkiraan yang diberikan pada tim untuk tujuan perbandingan saja. Yang berikutnya adalah diagram phase. Phase diagram dibuat dengan menyusun fungsi-fungsi yang ada dengan sebuah logika, sehingga apabila kita membaca dari kiri ke kanan, fungsi akan menjawab pertanyaan bagaimana. Sedangkan apabila dibaca dari kanan ke kiri, fungsi akan menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi waktu yang sama. Berikut merupakan diagram phase. Yang berikutnya adalah spekulasi. Selama spekulasi atau fase kreatif dari rencana kerja VE, tim VE melakukan brainstorming atau curah gagasan ide tentang cara melakukan berbagai fungsi. Ide-ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka di waktu penelitian, dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian yang juga diberikan kepada mereka. Berikut merupakan rincian dari spekulasi. Yang pertama yaitu rekayasa lalu lintas semua koridor. Satu lajur setiap arah tanpa jalan alternatif tanpa tanda tidak boleh belok kiri. Memindahkan lalu lintas ke tengah dan membangun bagian luar terlebih dahulu. Memindahkan lalu lintas keluar dan bangun badan jalan terlebih dahulu. Memindahkan lalu lintas ke tengah dan bangun semua utilitas dan trotoar terlebih dahulu. Buat rambut jalur alternatif hanya sekali, tutupi rambu di musim dingin. Spekulasi yang selanjutnya adalah rekayasa lalu lintas pada pusat bisnis. Yang pertama yaitu menghilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Meminta pekerjaan air bersih dimulai lebih awal dengan kontrak terpisah. Menggunakan parit utilitas bersama untuk semua utilitas kering di bawah trotoar. Pekerjaan utilitas selesai pada 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Spekulasi selanjutnya yaitu relokasi utilitas yang sudah ada. Yang pertama yaitu menghilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek, meminta pekerjaan air bersih dimulai lebih awal dengan kontrak pisah. Menggunakan parit utilitas bersama untuk semua utilitas kering di bawah trotoar, pekerjaan utilitas selesai pada 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Spekulasi yang selanjutnya itu meningkatkan kapasitas pembangunan. Yang pertama yaitu memperluas rumija hingga 100 kaki, tutup jalan selama konstruksi, gunakan kontrak yang berbeda untuk merelokasi utilitas, berikan area untuk koordinasi tahap konstruksi untuk kontraktor, izinkan penggunaan bahan kelas 5 sebagai timbunan, izinkan penggunaan bahan kelas 5 sebagai timbunan, lakukan pertemuan pra penawaran untuk membahas proyek dengan owner. Yang berikutnya yaitu evaluasi. Dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan beberapa faktor dalam pengambilan keputusan, tim mendiskusikan setiap gagasan serta mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan setiap gagasan, kemudian dievaluasi dengan hati-hati. Tim VE memberikan peringkat pada keseluruhan ide mulai dari 0 hingga 5. Gagasan dengan peringkat tinggi, peringkat 4 atau di atasnya akan dikembangkan lebih lanjut. Gagasan dianggap setara dengan baseline atau peringkat 3 didokumentasikan sebagai pertimbangan desain, dan gagasan yang berperingkat rendah, peringkat 2 atau lebih rendah, dikesampingkan. Namun tim harus memberikan deskripsi singkat dan pembenaran pada peringkat rendah. Berikut melakukan hasil evaluasi. Yang pertama yaitu rating 0, yaitu dengan deskripsi eliminate underground utility work as part of the project, yaitu dengan rating 0, yaitu justification comment fatality flow because the utilities are part of the current scope of this project. This idea drop from further consideration. Yang berikutnya adalah rating 1 dengan deskripsi same as baseline but move traffic to middle and construct the outset first. Yang berikutnya merupakan rating kedua yaitu dengan deskripsi full closure one block at a time. Yang berikutnya yaitu rating 3 ya, dengan construct the project into stages, eliminating the third stage and utilize monolithic rock to reduce excavation. Yang keempat yaitu rating 4 yaitu use ATC for the traffic control work, give the staging plans to the contractor prior to bidding. Berikut merupakan rekomendasi PE, dijadikan sebagaimana tertulis oleh tim PE selama di tabel berikut adalah ringkasan dari semua rekomendasi yang dihasilkan dan dampaknya terhadap proyek.
Yang pertama yaitu menggunakan traffic barrel, yaitu dengan menghemat sebesar 0,2 juta dolar. Yang kedua yaitu kontraktor atau bis weekly meeting tidak ada. Terus yang ketiga yaitu relocate utilities first. Yang ketiga B yaitu risk mitigation sebagai utilities contract. Yang keempat yaitu innovative contracting. Jadi total untuk semua rekomendasi yaitu sebesar 0,2 juta dolar untuk cost saving. Berikut merupakan perbandingan biaya mencerminkan perbedaan antara ide dasar dan rekomendasi PA. Nilai-nilai ini merupakan hasil aktual yang diimplementasikan. Penyesuaian nilai sebesar 10% untuk menentukan tambahan biaya kumulatif. Performance Assessment. Sebagai tim PE mengembangkan rekomendasi kinerja masing-masing dinilai berdasarkan baseline konsep. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap total proyek. Sekali kinerja dan data biaya telah dikembangkan oleh tim PE, perubahan bersih nilai PE rekomendasi dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Untuk membandingkan dan membedakan potensi peningkatan nilai, rekomendasi individu adalah dibandingkan dengan proyek dasar untuk semua atribut. Untuk latihan ini, baseline diberi skor 5. Menggunakan tabel volumetric. Value ratio, memahami hubungan kinerja, biaya, dan nilai dari baseline proyek dan PE rekomendasi sangat penting dalam mengevaluasi rekomendasi PE. Membandingkan kinerja dan biaya menyarankan rekomendasi mana yang berpotensi baik atau lebih baik dari konsep dasar proyek dalam hal nilai keseluruhan. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.